Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana langkah Bank Sentral Amerika Serikat yang memperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun diprediksi akan berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lantas menarik apa pasar modal Indonesia bagi investor sampai dengan akhir tahun ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Mungkin event yang sangat sering dan muncul pada minggu ini adalah pertama FOMC, yaitu pertemuan dari Federal Reserve meeting pada bulan September yang menunjukkan statement yang sangat hawkish atau sangat kuat, keras dari Jeremy Powell, yaitu mengatakan bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunganya sampai mereka bisa mengendalikan inflasi. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sentimen yang paling mempengaruhi pasar keuangan global untuk saat ini. Kementerian Keuangan menyatakan usai FOMC meeting September yang memutuskan kenaikan suku bunga acuan The Fed sebesar 75 basis point, volatilitas global kembali meningkat. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh indeks dolar yang dalam tren meningkat sehingga rupiah saat ini melemah dan menembus level psikologis 15.100. Adapun persepsi resiko investor terhadap Indonesia yang sempat menurun pada Agustus kembali meningkat seiring kenaikan Fed Fund Rate dan yield US Treasury. Situasi ini pun menjadikan Sri Mulyani memperkirakan The Fed akan tetap hawkish sampai dengan akhir tahun ini bahkan hingga awal tahun depan. Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memprediksi The Fed masih terus menaikkan suku bunga acuannya. Luhut memperkirakan sampai akhir tahun ini kemungkinan suku bunga The Fed bisa naik mencapai 4,75%. Karena itu, Luhut menyatakan ekonomi Indonesia sudah seharusnya mulai mewaspadai dampak kenaikan suku bunga ini. Karena dampak kenaikan suku bunga The Fed pasti akan berdampak ke ekonomi Indonesia. Dan pada sesi pertama perdagangan hari ini, sentimen negatif masih menyelimuti pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan usai dibuka di posisi 7.127,5 pagi tadi, ISG ditutup di zona merah dengan koreksi 0,49% ke level 7.092,73 pada penutupan perdagangan sesi pertama pukul 11:30. Kalangan analis pasar modal pun menilai kebijakan hawkish The Fed pada September ini akan menjadi sentimen negatif bagi IHSG ke depannya. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Syahril Tanuwijaya seperti dikutip media mengatakan, koreksi IHSG masih akan terjadi di sisa bulan September hingga bulan Oktober mendatang. Pasalnya ada sejumlah resiko ekonomi lainnya yang juga berdampak pada IHSG seperti kenaikan inflasi serta kenaikan harga bahan bakar minyak. Terkait hal tersebut, Investment Director Shareholder Indonesia Irwanti seperti dikutip laman bisnis.com menyebutkan prospek pasar saham dan obligasi Indonesia masih atraktif dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya harga komoditas yang masih tinggi dan valuasi menarik masih membuat Indonesia menarik di mata investor asing. Selain itu, emiten-emiten di pasar modal Indonesia pun masih menunjukkan pemulihan kinerja pasca pandemi sehingga dapat menopang pasar saham di tahun ini. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.